Pemirsa, polisi telah menangkap dua pembunuh wanita pemilik usaha ayam goreng di Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan polisi kepada pihak keluarga, motif pembunuhan karena pelaku sakit hati sering dimarahi oleh korban. Sementara anak korban yang sempat diculik pelaku ditemukan di wilayah Subang, Jawa Barat. Pemakaman korban pembunuhan MIM, 29 tahun, pemilik usaha ayam goreng di Kampung Kemejing, Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dilakukan malam hari. Keluarga mengubur ibu satu anak ini tidak jauh dari rumahnya. Berdasarkan keterangan keluarga, anak korban yang berusia 1,5 tahun yang diculik pelaku telah ditemukan. Bocah laki-laki itu ditemukan di kawasan Subang, Jawa Barat di sebuah pos satpam. Saat ditemukan, anak korban dalam kondisi lemas karena kelaparan dan tidak ditemukan luka pada tubuh balita tersebut. Sementara itu, dari keterangan polisi yang disampaikan kepada keluarga, dua terduga pelaku pembunuhan berhasil ditangkap tim Jatanras Polres Metro Bekasi bersama Polda Metro Jaya. Menurut polisi, motif pembunuhan karena pelaku dendam kerap dimarahi korban yang merupakan atasannya. Saat ini dua terduga pelaku dalam penahanan Polda Metro Jaya dan polisi belum memberikan pernyataan terkait penangkapan tersebut. Hingga penangkapan itu di daerah Subang gitu. Lalu bicara si anak ini yang diculik itu ditinggal di pos satpam gitu. Nah, terus hingga akhirnya anak ini dibawa dan pelaku ini dibawa ke Polda kayak gitu. Kondisi anak saat ini ditemukan itu ya kelaparan, ya kan, lemas segala macam. Kemarin MIM ditemukan tewas oleh suaminya di ruko tempatnya berjualan di Kampung Kemejing, Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain membunuh korban, pelaku juga membawa kabur anak korban yang berusia 1,5 tahun. Menurut keluarga, dua terduga pelaku yang merupakan karyawan korban baru bekerja selama 3 hari. Untuk mengetahui selengkapnya, kami telah terhubung dengan Acep selaku kerabat dari korban. Selamat sore, Pak Acep. Ya, selamat sore Mbak Uci. Mbak Acep, saya mewakili tim Ainus Sore ingin mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas berpulangnya almarhumah. Ya, terima kasih Mbak Uci. Baik. Pak Acep, saat ini anak korban sudah ditemukan. Bagaimana Pak bisa diceritakan proses penemuannya yang dikatakan polisi tadi ditemukan di pos ronda di wilayah Subang, Jawa Barat? Ya, untuk penemuan si anak ya, untuk anak itu bernamanya Ahja. Untuk penemuan Ahja itu kita prosesnya di Polda kurang tahu dia penemuan secara seperti apa, tapi saya udah cukup senang karena Ahja itu ditemukan dengan sehat walafiat dan baik-baik aja. Kondisi saat ditemukan seperti apa, Pak? Ya mungkin karena seharian dia dibawa sama si pelaku itu tidak ada asupan makanan dan susu, ya dia lemas, Mbak. Sendirian di pos ronda tersebut saat ditemukan? Ya, saya sedikit dapat infonya seperti itu. Baik, Pak Acep, tadi kita sudah mendengarkan keterangan dari pihak kepolisian menyatakan bahwa motif dari apa yang dilakukan oleh pelaku adalah karena sakit hati kepada almarhumah begitu. Apakah Pak Acep mengenal kedua tersangka atau pelaku ini? Saya tidak mengenal, Mbak, karena pelaku ini bekerja baru beberapa hari. Kesehariannya seperti apa sih? Apa yang dikerjakan oleh para pelaku ini? Tugasnya seperti apa? Ya seperti pada layaknya karyawan chicken, Mbak, kayak ngegoreng dan melayani. Jadi kedua tersangka ini baru bekerja selama 5 hari begitu, Pak Acep? Ya, informasinya kurang lebih seperti itu. Apakah Pak Acep juga mendapatkan informasi bagaimana keseharian pelaku ini? Apakah memang mencurigakan atau seperti apa, Pak? Saya nggak dapat informasi tentang itu, Mbak. Karena almarhumah itu mendapat itu belum cerita, dapat si karyawan itu.
Saat ini suami dari korban di mana, Pak? Suami dari korban saat ini dia berada di Polda Metro Jaya. Apakah sudah menceritakan begitu, Pak, suami dari korban mengenai yang terjadi selama ini, pelaku seperti apa, kemudian juga kesehariannya seperti apa? Ya, karena suami korban juga jarang ketemu ya kita, karena dia juga pekerja, jadi nggak ada cerita apa-apa, Mbak. Saat ini anak korban berada di mana, Pak, posisinya? Ikut di Polda juga, Mbak, dibawa. Pak, di usaha ayam goreng tersebut ada berapa orang, Pak, yang bekerja? Ada 2 orang. Hanya 2 orang, dan keduanya ini adalah pelaku tersebut. Iya. Dan salah satunya memang di bawah umur, begitu, Pak? Ya, sebenarnya kalau dari infonya itu di bawah umur, tapi kalau kita lihat dari identitas kan, Mbak, dia sebenarnya udah cukup umur, dia ada KTP. Lalu kemudian apa, Pak, harapan dari pihak keluarga? Ini kan kedua pelaku sudah ditangkap. Saya mewakili pihak keluarga berharap kepada yang berwenang dan terhadap hukum, saya minta dihukum seadil-adilnya, saya minta dihukum seberat-beratnya sesuai dengan apa yang dia perlakukan kepada sepupu saya, yaitu almarhumah Intan. Itu aja, Mbak. Baik. Semoga keluarga mendapatkan keadilan dan juga kesabaran juga ketabahan, Pak Acep. Amin. Baik, terima kasih. Ya. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pengemudi mobil Brio Ari Widianto yang mobilnya dirusak oleh Giorgio Ramadan, pengemudi Fortuner hitam, mencabut laporan kepolisiannya di Polres Metro Jakarta Selatan siang tadi. Ari sepakat berdamai dan mencabut laporannya karena ada itikat baik dari Giorgio maupun pihak keluarganya dan mengganti semua kerugian yang dialaminya. Ari Widianto, pengemudi mobil Brio yang mobilnya dirusak oleh Giorgio Ramadan, pengemudi Fortuner hitam, mencabut laporan kepolisiannya di Polres Metro Jakarta Selatan Jumat siang tadi. Hal itu disampaikan langsung oleh Ari Widianto usai mencabut laporan kepolisian terhadap Giorgio Ramadan yang dibuatnya beberapa hari lalu usai mengalami kejadian pengerusakan dan pengancaman di Jalan Senopati Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ari mengatakan dia telah sepakat berdamai dengan pengemudi Fortuner dengan alasan selain kooperatif, pihak keluarga Giorgio Ramadan telah bertanggung jawab menanggung semua biaya kerugian yang dialaminya. Ari juga mengajukan restoratif justice kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Dengan ini saya mencabut laporan saya yang saya laporkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 Februari 2023. Adapun alasannya karena adanya itikat baik dan minta maaf dari saudara Giorgio kepada saya dan keluarga, dan juga adanya perjanjian bahwa saudara Giorgio tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dan juga ada komitmen dari saudara Giorgio dan keluarga bahwa akan mengganti kerugian atas kerusakan yang saya alami pada saat peristiwa tersebut. Saya ingin minta maaf sebesar-besarnya ke Bapak Ale selaku pemilik mobil Brio yang telah saya rugikan. Sebelumnya, Giorgio Ramadan, pengemudi mobil Fortuner yang melakukan pengerusakan, telah mengakui perbuatan dan meminta maaf kepada korban di depan para awak media saat press release di Mapolres Jakarta Selatan. Giorgio Ramadan, pengendara mobil hitam, tiba-tiba mengamuk dan merusak mobil Ari Widianto di Jalan Senopati Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu dini hari lalu. Pelaku awalnya keluar dan memukul mobil menggunakan senjata airsoft gun. Namun seakan belum puas, pelaku kembali memukul menggunakan pedang hingga membuat kaca mobil pecah dan bodi mobil ringsek. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Seorang dit narkoba Polda Jateng mengamuk dan merusak mobilnya sendiri di Jalan Desa Gonoharjo, Boja, Kabupaten Kendal. Saat ini pelaku tengah diperiksa di Propam Polda Jawa Tengah. Seorang pria yang merupakan anggota Dit Narkoba Polda Jateng mengamuk dan merusak mobilnya sendiri dengan menggunakan senapan angin di Jalan Desa Gonoharjo, Boja, Kabupaten Kendal. Peristiwa terjadi usai oknum polisi tersebut terlibat cekcok dengan sejumlah warga usai ditegur karena melaju terlalu kencang dan menabrak sepeda motor.
Usai video viral di media sosial, tim Polda Jawa Tengah langsung melakukan penelusuran dan mengamankan pelaku. Pelaku berinisial ASW yang merupakan anggota Dit Narkoba tersebut langsung diperiksa di Propam Polda Jawa Tengah. Bribtu ASW memiliki masalah pribadi dengan keluarganya sebelum terlibat kecelakaan dengan warga. Memang betul itu anggota dari Direktorat Narkoba dan kebetulan di bagian opsional. Namun pada saat kejadian itu tidak dalam melaksanakan tugas. Dan beberapa hari kebelakang ini memang yang bersangkutan tidak masuk kantor atau pada saat ada kegiatan apel tidak melaksanakan apel dan alasan sakit dan sebagainya. Kemudian kita dalami lagi yang bersangkutan memang ada problem betul yang dikatakan adalah problem keluarga rumah. Hingga saat ini, Bribtu ASW masih menjalani pemeriksaan di Propam Polda Jawa Tengah. Propam juga akan melakukan tes urin dan tes kejiwaan pelaku. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Kasus dugaan penganiayaan anak oleh terapis terus bergulir. Sejumlah saksi terus diperiksa. Total ada 3 saksi yang telah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Kasus dugaan kekerasan yang dilakukan terapis terhadap pasiennya di Depok, Jawa Barat masih terus diselidiki oleh polisi. 3 orang telah diperiksa di Polres Metro Depok. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah tindakan pelaku bagian dari prosedur terapi atau bentuk kekerasan. Ya, sedang diperiksa sama Kapolres Depok. Ya, sudah diperiksa sama Kapolres Depok. Itu kan ada kontroversi ya, jadi kita pasti akan melihat secara objektif posisi kasusnya seperti apa. Apakah benar itu pengobatan atau masuk dalam unsur kekerasan, kan kita harus objektif melihat. Tapi sepanjang itu ada perbuatan pidana pasti kita akan. Sementara itu, ibu korban yang tidak ingin identitasnya diketahui juga telah mendatangi Polres Metro Depok. Ia berterima kasih kepada polisi merespon cepat laporannya dan berharap agar pelaku bisa diproses hukum. Harapan saya pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal dan manajemen rumah sakit memperhatikan lagi perlakuan karyawannya. Dan untuk para orang tua yang mengalami hal yang serupa, silakan melapor ke Polres Depok. Sebelumnya, video diduga penganiayaan anak beredar di media sosial. Korban berinisial RF yang mengidap autis pergi ke rumah sakit di wilayah Depok, Jawa Barat untuk melakukan terapi bicara. Namun, bukannya mendapatkan terapi, korban justru mendapatkan tindakan kekerasan oleh sang terapis yang kini masih dalam pengejaran polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Lebih dari sepekan sejak pesawat Susi Air dibakar KKB Papua, pilot Kapten Philip Max Mertens masih belum ditemukan. Sementara tim gabungan TNI Polri mengolah tempat kejadian perkara pembakaran pesawat Susi Air di landasan Pacu Bandara Paro. Tim gabungan TNI Polri menggelar olah tempat kejadian perkara pembakaran pesawat Susi Air di landasan Pacu Bandara Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Hasilnya sekitar 80% badan pesawat habis terbakar, hanya tersisa bagian sayap, baling-baling, dan ekor pesawat. Petugas juga memeriksa sejumlah rumah kosong yang ditinggalkan warganya untuk mengungsi ke Kenyam. Warga khawatir adanya ancaman KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Selain mengolah TKP, petugas juga membersihkan bandara agar pesawat bisa kembali beroperasi melayani masyarakat di Bandara Paro. Hingga kini, pilot Susi Air Kapten Philip Max Mertens masih dalam pencarian akibat disandra KKB. Namun Kapten Mertens dan Egyanus dipastikan sudah keluar dari distrik Paro. Kita pastikan lagi, dari tim analisis juga nanti akan kita pastikan keberadaan posisinya segala macam, nanti kita akan sampaikan. Apakah mereka punya teknologi untuk menyebarkan itu? Ya, mengingat itu hutan luas. Kalau saya pikir sih tentu kalau HP saja dia pasti punya, dan sekarang kan HP saja yang mereka punya. Sebelumnya 7 Februari, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya diyakini membakar pesawat Susi Air dengan nomor penerbangan PKBVY saat mendarat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan.